Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wal qail aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin wa al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada Jum'ah menjelang Rejepan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sesungguh hati tanpa basa-basi dan menjauhi larangannya Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hati-hati. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum amanu wattaqau, sekiranya saja mereka, sekiranya saja kita mau konsisten dalam keimanan dan selalu meningkatkan ketakwaan, jawabnya la masubatum min indillahi khair, sesungguhnya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh pasti itu yang terbaik, sungguh pasti itu yang memuaskan. Di dalam ayat ini Allah menambahkan lam taukid, yaitu la, yang maksud dan tujuannya adalah untuk memperkokoh, untuk menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik dan memuaskan. Lau kanu ya'lamun, andai saja mereka, andai saja kita mau mengerti. Karena di alam raya ini yang nyata dan yang belum nyata masih banyak yang tidak nyata, dan itu pasti adanya, seperti alam kubur, seperti alam barzah, seperti yaumul kiamah, seperti mizan, seperti hari pembalasan, seperti neraka, seperti surga. Semuanya belum nyata, tapi itu wajib adanya. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Pra Isra wal Mi'raj, jelang Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya dulu oleh malaikat Jibril, dan itu pun bukan kejadian yang pertama kalinya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah dadanya genap sampai 4 kali. Yang pertama di usia 4 tahun, yang kedua di usia 10 tahun, yang ketiga di usia 40 tahun, yang keempat di usia 51 tahun. Yang pertama masih masa kanak-kanak, yang kedua mendekati masa balik, yang ketiga ketika akan diangkat menjadi nabi, dan yang keempat yaitu ketika akan Isra wal Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kejadian ini
mengundang beberapa hikmah. Kejadian ini bukan memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu manusia yang tidak bersih, tapi justru sebaliknya, Nabi Muhammad itu manusia suci, manusia tunggal yang berjiwakan malaikat, bukan seperti kita manusia biasa. Kita manusia biasa yang hidup ini pasti diiringi dengan 3 sifat. Yang pertama, adanya sifat hewan, makan, minum, tidur, bojo. Itu sifat hewan. Tetapi Rasulullah SAW bukan yang memiliki karakter bahaim atau memiliki sifat hewan. Hal ini terbukti. Para sahabat pernah mengadakan lomba. Lombanya bukan lomba makan, tetapi justru sebaliknya. Lombanya lomba tidak makan. Sehari, 2 hari, seminggu sahabat masih kuat. Selanjutnya 2 minggu sahabat tidak lagi berdaya, bahkan pingsan dibikinnya karena tidak makan. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak makan, tidak minum, tidak tidur pun Rasulullah masih tetap sehat bugar. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi memiliki sifat hayawan, tidak memiliki karakter hewani. Tetapi mengapa Rasulullah SAW masih harus dibersihkan hatinya sampai 4 kali ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini memberikan kepahaman kepada kita bahwa sesungguhnya ketika kita akan menjalankan sholat, khususnya itu hendaknya bersuci terlebih dahulu, berwudu, jika diperlukan mandi, pakaian kita, tempat kita harus bersih, masjid harus bersih, karena itu tempat untuk sholat berjamaah. Bahkan pikiran kita harus disterilkan dari bab-bab keduniaan. Ini yang sulit bagi kita. Ketika azan dikumandangkan, setan pergi, lari terbirit-birit. Tetapi ketika iqamah selesai dikumandangkan, dia datang kembali, datang mengiming-imingi janji-janji manis di otak kita, mendatangkan ide-ide cemerlang, bahkan yang terlupa pun didatangkan olehnya. Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya kita ini merupakan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW dibelah dadanya hingga genap 4 kali? Ini melambangkan kebersihan hati bagi umat ini merupakan hal yang harus diprioritaskan. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh manusia biasa yaitu sifat setan. Sifat setan yaitu menipu, kemudian memberikan janji-janji palsu. Ketika kita sudah mengenali setan, bahkan penjelasan secara gamblang dibahas oleh Allah dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku telah mengambil janji kepada anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam, ya bani Adam, alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mematuhi apa yang diperintahkan oleh setan. Jangan kamu tergeliur apa yang diiming-imingkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu benar-benar musuh nyata bagi diri kalian. Yang kedua, wa'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim.
menyembah Allah saja, tidak mengikuti perintah setan, itu merupakan hadza siratul mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang siratal mustaqim. Yang ketiga, penjelasan dari Al-Quran itu, walaqad adalla minkum jibilan kasira afalam takunu takilun. Wahai manusia yang memiliki akal, gunakanlah akalmu. Setan-setan itu telah banyak menyesatkan kelompok besar, juga lagi banyak. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk menghindari tipu daya dari setan itu? Dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Pertama, Allah mengambil janji kepada kita, kita tidak boleh mengikuti bujuk rayu setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kita. Yang kedua, Allah menyuruh kita agar menyembah Allah saja, jangan sekali-kali musyrik kepada yang lainnya. Terus yang ketiga, setan itu karena liciknya sudah memakan banyak korban kelompok besar manusia, dihanyutkan oleh setan, diperdaya oleh setan. Maka kita sebagai manusia yang berakal, berhati-hatilah atas rayu perangkap bujuk setan itu. Adapun sifat yang ketiga, yaitu sifat malaikat. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, selalu taat, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir, mengingat Allah, lebih-lebih selalu patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia biasa yang diberikan karakter pertama sifat hewan, hendaknya sifat hewan ini kita jadikan ajang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, hewan itu tidak lepas dari makan, minum, tidur, bujuk. Makan kita niatkan karena itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrobu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Menikah juga seperti itu. Wangkihu ma toba lakum minan nisa, nikahlah dengan wanita seleramu, kata Al-Quran. Adapun kita yang masih level manusia biasa, belum seperti tingkatan para aulia yang meninggalkan makan, yang meninggalkan minum. Kita bisa melihat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah meninggalkan makan berminggu-minggu. Kemudian beliau mendapatkan hadiah 1 kantong emas, 1 kantong dirham, tetapi beliau mengambil sedikit saja. Kemudian dari sebagian dirham itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani membelikannya kepada hubzan, sami dan khomison, yaitu roti kering. Setelah itu beliau duduk dan ingin makan roti itu, tiba-tiba ada sehelai kertas yang datang dari arah atas, gelintiran yang berisi innama ju'ilat sahawat lidu'afai ibadi liyastainu biha alat ta'at. Keinginan makan, keinginan minum itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah yang masih lemah, sehingga dia bisa bangkit, bisa tegak, bisa rukuk dan sujud dengan makanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga wa ammal aqwiya'u ma lahumus sahawat, tetapi orang yang menempuh kewalian, orang yang belajar kuat, tidak ada lagi keinginan untuk makan dan minum itu. Akhirnya watarokal akla wa akhodal mingdil wataroka makana fih. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani meninggalkan makan itu, kemudian mengambil sehelai tisu, kemudian beliau meninggalkan semua yang ada. Watawajjaha ilal kiblah summa shalla rakaatain, kemudian menghadap ke kiblat dan sholat 2 rakaat. Wa arafa annahu mahfudun
wa muqtanam bihi wa arab. Dari ini Syekh Abdul Qadir Al-Jalani paham dan yakin sesungguhnya dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Begitu pentingnya kebersihan hati hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi lamudghatan." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hati itu bersih, bening, maka perbuatannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan tetapi apabila hati itu kotor, dipenuhi dengan noda, maka rusaklah perangainya. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Kebersihan hati di samping perlu diprioritaskan, memiliki hikmah yang sangat mendalam, memiliki fadilah yang sangat banyak. Di antaranya orang-orang yang membersihkan hatinya akan digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Yang kedua, orang yang berusaha membersihkan hatinya, maka dia akan tergolong min warosati jannatin naim, orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Yang selanjutnya, orang yang berusaha membersihkan hatinya, maka dia tidak akan terhina di hari pembalasan. Wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang tersebut tidak akan hina hidupnya di hari pembalasan saat keluarga, harta, anak kita tidak ada gunanya lagi di sana. Itulah keutamaan dan fadilah orang-orang yang mau membersihkan hati dengan mengikuti perintah-perintah Allah, banyak berzikir, banyak bersolawat, mengusir penyakit-penyakitnya seperti riya, takabur, ujub, sum'ah, dengki, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semoga kita semua yang hadir di sini dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita jika bersih bisa menyebabkan atau mendatangkan kebaikan yang sifatnya universal. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ayyuhal hadirun wal mu'minun, ittaqullaha mastata'tum, wattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umural muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina ya Allah yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.